Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmiati dengan NIM 20112011028, mahasiswa bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta, yang akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu case-based learning, teknologi transfer embrio dan stem cell, dengan studi kasus in vitro fertilization atau IVF. Nah, di sini apa sih in vitro fertilization atau IVF itu? IVF merupakan penyatuan sel ovum dengan spermatozoa dalam suatu sistem kultur dan merupakan salah satu teknik reproduksi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spermatozoa serta ovum. Salah satu bentuk IVF ini merupakan salah satu bentuk pengobatan infertilitas. Jadi prosedur yang dilakukan dengan cara menstimulasi ovarium, kemudian mengambil oosit yang akan diinkubasi setelah itu difertilisasi. Kemudian dilakukan penyuntikan sperma dan perkembangan embrio. Teknik ini diadakan untuk memperbesar kemungkinan kehamilan pada pasangan suami istri yang telah menjalankan pengobatan fertilitas. Nah, di sini ada proses perkembangan sel ovum untuk IVF secara biologis. Di sini ada stimulasi ovarium. Jadi, wanita yang menjalani IVF biasanya diberi obat hormonal untuk merangsang ovarium agar menghasilkan lebih banyak sel telur daripada yang diproduksi secara alami dalam siklus menstruasi dengan tujuan untuk meningkatkan peluang mendapatkan sel telur yang berkualitas. Lalu ada pengumpulan sel telur. Jadi setelah ovarium menghasilkan sejumlah besar sel telur yang matang, dokter akan melakukan prosedur pengumpulan sel telur. Nah, ini biasanya dilakukan dengan bantuan ultrasound untuk memandu jarum ke dalam folikel ovarium dan mengekstraksi sel telur. Lalu dilanjutkan pada fertilisasi. Jadi setelah pengumpulan sel telur, mereka diinkubasi bersama dengan sperma dalam laboratorium untuk menciptakan kondisi yang mendukung fertilisasi tersebut. Lalu di sini ada kultur embrio. Jadi setelah sel telur yang telah dibuahi dan menjadi embrio, dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang dikendalikan di dalam inkubator. Proses ini disebut kultur embrio. Dan nantinya akan ada dokter dan ahli embriologi memantau perkembangan embrio untuk memastikan bahwa mereka berkembang dengan baik. Lalu ada transfer embrio. Jadi setelah beberapa hari pertumbuhan itu, embrio terbaik dipilih untuk ditransfer ke rahim. Ini melibatkan meletakkan embrio yang dipilih melalui vagina dan serviks ke dalam rahim dengan bantuan kateter. Proses ini biasanya tidak menyakitkan dan mirip dengan pemeriksaan panggul. Lalu yang terakhir ada implantasi dan kehamilan. Jika transfer embrio berhasil dan embrio menanamkan diri di dalam dinding rahim, kehamilan itu dapat terjadi. Tahap ini adalah tahap di mana embrio mulai tumbuh menjadi janin dan proses kehamilan berlangsung seperti biasa. Lalu di sini ada proses IVF yang perlu dijalani oleh pasangan. Jadi yang pertama itu ada stimulasi ovarium. Wanita menerima hormon untuk merangsang ovarium menghasilkan lebih banyak sel telur dari biasanya. Ini tujuannya untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan sel telur yang berkualitas. Lalu adanya pengumpulan sel telur, yaitu sel telur yang matang itu dikumpulkan dari ovarium menggunakan prosedur yang disebut pengumpulan sel telur. Ini melibatkan penggunaan ultrasound untuk membimbing jarum ke dalam folikel ovarium mengekstraksi sel telur. Kurang lebih ini hampir sama dengan proses yang dijalani secara biologis.
Lalu untuk persiapan sperma sendiri, sperma dari pasangan atau donor dipersiapkan dan diuji untuk memastikan kualitasnya. Jika diperlukan di teknik seperti intracytoplasmic sperm injection atau ICSI dapat digunakan, di mana sperma disuntikan langsung ke dalam sel telur. Lalu akan terjadi fertilisasi, yaitu sel telur dan sel sperma yang telah disiapkan atau disuntikan dipertemukan dalam laboratorium untuk difertilisasi. Embrio yang terbentuk kemudian dibiarkan tumbuh dalam kondisi kontrol. Lalu akan terjadi kultur embrio. Embrio yang dihasilkan dikultur dalam inkubator selama beberapa hari untuk memastikan bahwa mereka berkembang dengan baik sebelum transfer ke dalam rahim. Lalu ada pemilihan embrio dan transfer embrio. Embrio yang terbaik dipilih untuk ditransfer ke rahim, dan ini melibatkan memasukkan embrio melalui serviks dan ke dalam rahim menggunakan kateter. Lalu ada luteal pas support, yaitu pasangan yang mungkin akan menerima suplemen hormon untuk mendukung fase luteal atau fase setelah ovulasi dan untuk membantu mempertahankan kehamilan. Jadi akan dilakukan pemantauan dan pengujian kehamilan juga pada pasangan ini. Jadi akan dimonitor untuk melihat apakah transfer embrio ini akan berhasil, dan tes kehamilan akan dilakukan untuk memastikan bahwa kehamilan telah terjadi. Selanjutnya ada pemantauan kehamilan. Jika kehamilan terjadi, pasangan akan menjalani pemantauan kehamilan rutin dengan dokter kandungan termasuk pemeriksaan ultrasonografi dan tes darah. Nah, lalu ada persalinan. Jadi ketika waktu persalinan itu tiba, pasangan akan pergi ke rumah sakit atau tempat persalinan yang telah mereka pilih. Jadi proses persalinan akan dipantau oleh tim medis. Lalu ini perawatan pasca persalinan. Jadi setelah kelahiran, pasangan akan menerima perawatan pasca persalinan termasuk pemantauan kesehatan ibu dan bayi serta dukungan untuk merawat bayi baru lahir. Jadi akan ada perawatan bayi baru lahir. Jadi pasangan akan belajar merawat bayi mereka termasuk memberi makan, mengganti popok, dan memberikan perawatan umum lainnya. Untuk keberhasilan IVF sendiri, keberhasilan IVF tergantung pada kualitas spermatozoa. Untuk itu dilakukan seleksi spermatozoa dengan memisahkan yang berkualitas baik berdasarkan morfologi, motilitas, konsentrasi, dan pengukuran kerusakan DNA menggunakan tes seperti acridine, orange, lalu ada SCSA, SISA, lalu ada COMET dan tunnel assay. Dan tingkat keberhasilan IVF juga bervariasi tergantung pada usia, diagnosis infertilitas, jumlah embrio yang ditransfer, teknologi tambahan seperti ICSA, lalu ada riwayat kehamilan, keguguran, dan siklus IVF. Hasilnya tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh faktor di individu. Di Indonesia, tingkat keberhasilan IVF di 23 pusat pelayanan bayi tabung hanya mencapai 13,88%. Jadi oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pengaruh faktor penyebab infertilitas terhadap keberhasilan IVF. Nah, ini untuk faktor-faktor kegagalan program IVF. Di sini ada usia. Usia ini itu usia wanita. Jadi tingkat keberhasilan ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia wanita tersebut. Jadi wanita yang lebih tua memiliki peluang kehamilan yang lebih rendah karena kualitas sel telur menurun seiring bertambahnya usia.
Lalu kualitas sel telur dan sel sperma. Kualitas sel telur dan sperma ini adalah peran kunci yang penting dalam keberhasilan fertilitas. Jika kualitasnya rendah, kemungkinan kegagalan IVF juga meningkat. Lalu ada ketidakcocokan genetik. Ketidakcocokan genetik ini antar pasangan, jadi dapat menjadi penyebab kegagalan IVF juga. Lalu ada masalah embrio. Jika embrio yang dihasilkan tidak berkualitas baik dan memiliki kelainan genetik, transfer embrio mungkin tidak berhasil atau dapat menyebabkan keguguran. Lalu ada gangguan imunologi. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh dapat mempengaruhi implantasi embrio menyebabkan kegagalan IVF. Lalu ada gangguan hormonal, ketidakseimbangan hormonal atau gangguan hormonal tertentu pada pasangan dapat mempengaruhi keberhasilan IVF juga. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan dan gaya hidup. Jadi seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan faktor lingkungan tertentu dapat memengaruhi kualitas sperma dan sel telur serta dapat menyebabkan kegagalan IVF. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas case-based learning teknologi transfer embrio dan stem cell ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.